Baik, perkenalkan nama saya Ikada Aditya Rinata dengan NIM 230101079 Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang domain name system, yaitu yang pertama ada pengenalan DNS, yang kedua ada fungsi DNS, yang ketiga ada struktur DNS, proses distribusi DNS, jenis-jenis server DNS, instalasi konfigurasi dari DNS, true troubleshooting masalah DNS, dan yang terakhir ada manfaat penggunaan DNS. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu kenalan dari DNS. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP yang dibaca oleh komputer. Sistem ini memungkinkan pengguna internet untuk mengakses situs web dan layanan online dengan menggunakan domain alih-alih atau mengingat alamat IP yang lumayan sulit. Terus yang kedua, ada fungsi dari DNS. Fungsi dan peran DNS yang pertama ada menerjemahkan nama domain, yang kedua ada mencari informasi, dan yang ketiga ada peran sentral. Yang pertama, terjemahan nama domain DNS adalah menghubungkan domain yang diketahui pengguna ke alamat IP yang dibutuhkan oleh perangkat untuk menemukan dan berkomunikasi dengan server yang menyediakan konten. Terus yang kedua, itu pencarian informasi adalah ketika mengetik nama domain, DNS akan mencari dan menemukan informasi yang menghubungkan pengguna ke situs web yang benar. Terus yang ketiga ada peran sentral. Peran sentral ini memainkan peran dalam memungkinkan komunikasi dan akses ke seluruh internet dengan menghubungkan nama domain yang mudah diingat ke alamat IP yang sesuai. Terus kita masuk ke dalam struktur hierarki dari DNS. Yang pertama ada akar. Jadi, akar adalah tingkat paling atas server root yang bertanggung jawab untuk mengarahkan permintaan ke tingkat berikutnya, yaitu dalam hierarki. Terus yang kedua ada top level domain. Domain ini merupakan domain tingkat atas seperti com, org, dan id yang bertanggung jawab atau bertugas untuk mengarahkan permintaan ke server domain yang tepat. Dan yang terakhir itu ada domain sekunder. Domain sekunder merupakan example com yang bertanggung jawab untuk mengarahkan permintaan ke alamat IP yang sesuai. Selanjutnya ada proses resolusi dari DNS. Yang pertama ada permintaan. Jadi, pengguna dapat mengetik nama domain pada browser. Yang kedua ada pencarian. DNS client bisa mencari server DNS yang dapat menerjemahkan nama domain. Terus yang ketiga ada server DNS yang atau penerjemahan. Server DNS bisa menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang sesuai yang diinginkan oleh pengguna. Terus ada jenis-jenis dari server DNS. Yang pertama server root. Server root adalah server yang bertanggung jawab untuk mengarahkan permintaan ke server TLD yang tepat. Yang kedua ada server TLD. Server TLD memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan permintaan ke server domain yang tepat. Terus yang ketiga ada server authoritative yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi alamat IP yang tepat untuk domain tertentu. Dan yang terakhir ada server rekursif yang bertanggung jawab untuk memproses permintaan pengguna dan menemukan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna sendiri. Selanjutnya ada instalasi dan konfigurasi dari DNS server. Yang pertama, pemilihan OS. Tentunya sistem operasi untuk server DNS seperti Linux atau Windows Server. Yang kedua adalah instalasi aplikasi, yaitu instalasi aplikasi server DNS seperti Bin DNS Server atau Power DNS. Yang ketiga ada konfigurasi. Konfigurasi file, konfigurasi zona, dan pengaturan lainnya untuk server DNS. Dan yang terakhir ada verifikasi. Setelah melakukan konfigurasi, lakukan tes dan verifikasi untuk memastikan DNS server berfungsi dengan benar.
Selanjutnya adalah troubleshooting masalah DNS. Yang pertama ada konektivitas. Jadi konektivitas ini adalah eh, jaringan antara klien dan server DNS itu sendiri. Yang kedua ada konfigurasi, yaitu periksa pengaturan konfigurasi server DNS untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam konfigurasi ini. Terus yang ketiga ada firewall, yaitu pastikan tidak ada blokir firewall yang mengganggu komunikasi dari DNS itu sendiri. Terus yang terakhir adalah log. Periksa log server DNS untuk memastikan mencari informasi lebih lanjut tentang masalah yang dialami pengguna. Dan yang terakhir adalah manfaat penggunaan DNS. Yang pertama itu kemudahan akses. Jadi ketika menggunakan DNS ini memungkinkan pengguna mengakses situs web dan layanan online dengan mudah menggunakan nama domain yang mudah diingat. Terus yang kedua itu sentralisasi informasi. Dengan penggunaan DNS ini, pengguna DNS dapat menyediakan sistem terpusat untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dan memudahkan pemeliharaan dan perbaruan dari sistem DNS itu. Terus yang ketiga ada peningkatan keamanan. DNS ini dapat membantu mencegah serangan seperti spoofing dan memverifikasi asal-usul domain yang dikunjungi. Dan manfaat penggunaan DNS juga dapat meningkatkan fleksibilitas. Jadi, ketika menggunakan DNS ini memungkinkan perubahan alamat IP tanpa mempengaruhi nama domain yang digunakan oleh pengguna. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih.